Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Yehe pun mendapatkan Magic Core Blade Fang Rabbit. Kualitasnya rata-rata mungkin bernilai sekitar 1000 yuan. Tetapi dirinya bisa menghasilkan 1000 yuan hanya beberapa menit setelah masuk. Itu cukup efisien. Orang biasa bekerja keras selama sebulan penuh dan hanya menghasilkan 3-4 ribu. Tetapi mengumpulkan terlalu banyak core base peringkat pertama tidak ada gunanya. Akan lebih baik untuk menemukan setidaknya base peringkat kedua. Dan benar saja, tiba-tiba monster besar pun datang. Dan diketahui bahwa monster ini bernama Demon Corpse Bug, base peringkat kedua. Yehe pun seketika bersemangat karena baru saja dirinya bicarakan mangsanya tiba-tiba muncul. Dengan cepat, Yehe pun menyerang Corpse Demon Bug dengan senjata yang baru saja dibeli. Namun itu hanya memberikan luka dangkal. Yehe pun menyebut bahwa dirinya sudah membaca ensiklopedia monster. Dibandingkan dengan cangkangnya yang seperti baja di bagian belakang, soft armor di perut Corpse Demon Bug jelas lebih mudah untuk ditembus. Lalu di saat Corpse Demon Bug memberikan serangan balik kepada Yehe, Yehe pun segera merespon hal ini. Dan segera Yehe menggunakan teknik martial arts dan melepaskan Hyper Beam. Namun hal ini saja masih belum cukup. Dan kembali Corpse Demon Bug menembak sesuatu yang tajam ke arah Yehe. Yehe pun tidak menyangka hal ini. Rahang Corpse Demon Bug dapat menembakkan proyektil. Dan dengan cepat Yehe menghindari dua pisau terbang ini. Namun pisau itu malah merobek bajunya. Yehe pun cukup kesal dengan hal ini dan bertanya kepada Corpse Demon Bug, apakah dia tahu betapa mahalnya pakaian ini. Menurut Yehe, dengan level martial artisnya saat ini, dirinya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap serangga ini tanpa teknik martial artis yang kuat sebagai pendukung. Bahkan dengan energi dantian yang dalam dan vitalitas darah yang kuat, dirinya hanya dapat mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Itu karena badan asli ini adalah kegagalan akademis. Dengan ini dirinya tidak punya pilihan selain cheat. Segera Yehe mengaktifkan Mad Dimola, Emperor Demon Bloodline, dan seketika mengubah bentuk tubuh dari Yehe. Dan statistik kekuatan Yehe seketika meningkat dari 15 ke 21 poin. Di saat Corpse Demon Bug menyerang dengan mulutnya, Yehe dengan cepat maju menyerang mulut Corpse Demon Bug dan membelahnya dari mulut hingga ke ekor Corpse Demon Bug dengan cakarnya. Setelahnya, Yehe menilai dengan keseluruhan fisiknya yang meroket hingga 21 poin. Dirinya berhasil menghancurkan Corpse Demon Bug tingkat 2. Setelah menonaktifkan transformasinya, dirinya harus mengeluarkan kelebihan panas dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti mesin jet. Selain itu, pedang pendek ini baru saja dibeli dan pedang ini telah terkikis oleh racun Corpse Demon Bug. Senjata seharga 250.000 bahkan tidak dapat menangani monster tingkat 2. Sungguh ini penipuan. Kontrol kualitasnya buruk, ulasannya juga buruk. Yehe pun bertanya-tanya apakah konsumsi energi dari perburuan monster pertamanya terlalu tinggi. Dirinya sangat lapar dan dalam keadaan tidak membawa makanan. Lalu di saat itu tiba-tiba Yehe mencium sebuah aroma yang wangi.
dan aroma itu datang dari Magic Core. Hie pun menilai bahwa ini adalah Magic Core inti Corpse Demon Bug peringkat hijau, dan bahkan tampaknya memancarkan aroma yang menggoda. Namun Yihe pun tidak peduli lagi dan segera menelan Magic Core ini. Dan saat tertelan, Yihe merasa Magic Core ini mulai diekstrak, dan bersamaan dengan hal itu notifikasi menyebut bahwa monster template Mad Dimola Emperor Demon Compatibility naik sebanyak 0,3% sehingga saat ini menjadi 7,3%. Yihe pun kaget dengan hal ini. Compatibility meningkat. Dirinya menghabiskan ratusan ribu untuk ramuan genetik, dan itu hanya meningkatkan compatibility sebesar 1%. Tetapi Magic Core hijau ini meningkatkannya sebesar 0,3%. 3 atau 4 diantaranya bernilai satu ramuan utuh. Maka Magic Core putih dari Blood Dot Rabbit setidaknya harus meningkatkan compatibility-nya sebesar 1%. Yihe pun menangis mengetahui kenyataan ini. Dirinya buang-buang uang untuk hanya pay to win. Yihe pun menekankan bahwa dirinya akan mengubah rasa frustasinya menjadi motivasi. Malam ini dirinya akan berburu sepuasnya dan kembali mengaktifkan Magnetic Life Field. Kemudian sore berikutnya. Saat ini status Yihe menunjukkan bahwa compatibility Mad Dimola sudah berada di angka 9%. Dan overall fisik berada di 15,8 poin. Menurut Yihe, setelah mencapai 9% compatibility, mengkonsumsi lebih banyak Magic Core putih tidak akan meningkatkannya lagi. Dirinya harus menjualnya untuk mendapatkan uang. Lalu Yihe pun memberitahu petugas bahwa dirinya memiliki total 20 Magic Core putih dan satu Magic Core hijau. Petugas pun kaget dan bertanya apakah Yihe serius. Seorang siswa SMA biasa berhasil mengumpulkan Magic Core sebanyak ini. Yihe pun mengatakan bahwa menurut peraturan pemerintah, martial artist harus menyerahkan 1/10 dari jarahannya. Untuk satu Magic Core hijau, dirinya harus menyerahkan 5 Magic Core putih. Dengan ini, Yihe menilai dirinya telah mendapatkan 200.000 kredit kerajaan Xia. Lalu 9 hari lagi sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini Yihe berada di anceng nomor 4 wilayah rahasia peringkat D. Kemudian seseorang bertanya kepada Kapten Lin apakah mereka bisa menyelesaikan misi Jet Flower kali ini. Kapten Lin pun menyebut bahwa selama penjelajahan terakhir mereka telah menemukan lokasi Blood Jet Flower. Tapi karena Old Chen terluka oleh monster, dia tidak akan bisa bergabung dengan mereka di wilayah rahasia kali ini. Lalu seorang wanita menyebut bahwa berarti mereka hanya punya 5 orang. Orang lain pun menyebut bahwa peraturan menyatakan bahwa setidaknya 6 orang diperlukan untuk memasuki wilayah rahasia peringkat D. Dan diketahui Kapten Lin di sini bernama Lin He yang merupakan seorang martial artist tingkat 2. Lin He pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya menghubungi sebuah agensi untuk mengenalkan martial artist baru. Lin He pun bertanya apakah Deathsla adalah martial disciple tingkat 9. Deathsla membenarkan hal itu. Namun nyatanya Deathsla adalah nama samaran dari Yihe. Yihe pun menyebut dalam pikirannya karena dirinya masih mahasiswa dan belum memenuhi syarat untuk memasuki wilayah rahasia peringkat D. Dirinya harus menggunakan agen ilegal untuk membuat identitas palsu dan bergabung dengan tim. Harganya 100.000 kredit. Ini benar-benar penipuan banget. Lalu Lin He pun menyebut bahwa nama Deathsla itu agak aneh. Yihe pun menyebut bahwa tidak ada pilihan lain jika dirinya menggunakan nama asli itu akan melanggar hak cipta. Lin He pun meminta mereka melupakan ini, itu hanya nama sandi. Dengan kekuatan martial disciple tingkat 9, Deathsla benar-benar tidak memenuhi syarat untuk wilayah rahasia peringkat D. Namun tim mereka akan membiarkan Deathsla mengamati dan belajar. Tetapi satu hal jangan halangi mereka. Deathsla pun tidak masalah dengan hal itu. Dalam pikiran Yihe, menjelaskan tanggung jawab sebelum misi itu sebenarnya cukup bisa diandalkan. Lebih baik daripada mengacaukan mereka di tengah misi. Dan segera mereka pun berangkat menggunakan sebuah mobil. Setelah di dalam, seseorang menyebut bahwa menurut pelacak, Blood Jet Flower itu ada di oasis di depan.
Bunga itu dijaga oleh monster tingkat 2 dengan bloodline level general. Lalu Yihe sendiri menilai bahwa terakhir kali adalah hutan hujan. Sekarang menjadi gurun. Tampaknya wilayah rahasia tidak terhubung dengan satu dunia saja. Lalu tiba-tiba di belakang mereka saat ini ada Earth Demon Red yang telah mengunci mereka. Lin He pun segera meminta Hodi untuk mengurus mereka. Hodi dengan cepat melemparkan beberapa pisau yang dilapisi dengan energi. Dan saat mengenai mereka tiba-tiba pisau itu pun meledak. Hodi pun memberikan laporan bahwa tugasnya sudah beres. Hie yang melihat hal ini menilai menanamkan martial energi ke dalam anak panah yang dilempar. Anak panah itu meledak seperti bom saat mengenai sasaran. Orang ini kejam dan tidak banyak bicara. Kemudian setelah melewati padang gurun dan oasis terlihat, mereka semua turun dari mobil dan lanjut berjalan kaki. Datsla pun bertanya kepada Lin He mengapa tidak berkendara saja. Oasisnya masih jauh. Lin He pun menyebut karena monster di oasis sangat sensitif, suara mesin off-road pasti akan membuat mereka waspada. Lin He pun meminta mereka untuk berbagi tugas sambil berjalan. Lin He pun meminta Shao Xia melempar granat kejut nanti untuk memancing bis itu keluar. Xiao dan Hodi memasang perangkap. Old Liu memberikan tembakan penekan dan dirinya akan menangani garis depan. Sedangkan Datsla cukup menonton saja. Datsla pun mengerti. Lalu tak berselang lama, Shao Xia melempar granat kejut ke udara. Granat ini mengandung feromon monster tingkat tinggi yang membuat beberapa monster berpikir wilayah mereka sedang diserbu, sehingga menarik perhatian mereka. Dan seketika Earth Dragon monster tingkat 2 muncul. Lin He pun meminta Datsla untuk berhati-hati, monster telah datang. Lalu di sisi lain orang misterius pun kini juga sampai di gurun. Dan orang ini seketika mengambil pisau milik Hodi dan seketika tertawa. Kemudian saat ini tim Lin He dengan cepat mengalahkan Earth Dragon dengan serangan terakhir diberikan oleh Lin He hingga memenggal leher Earth Dragon. Mereka pun segera menghampiri Lin He atas keberhasilan ini. Lin He pun dengan percaya diri meminta mereka untuk terus maju. Namun tiba-tiba lengan Earth Dragon tiba-tiba bergerak dan hendak menangkap Lin He. Lin He pun seketika kaget dengan hal ini dan terlambat untuk bereaksi. Namun di saat itu dengan cepat Yi He melompat ke udara dan seketika melepaskan pukulan Mountain Crushing Heavy Fist hingga menghancurkan tubuh Earth Dragon. Lin He pun tidak menyangka ini Datsla hanya seorang martial disciple, namun dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan base tingkat 2. Shao Xia pun menyebut itu pukulan yang dahsyat. Shao Xia pun memberikan tepuk tangannya kepada Datsla karena pukulan Mountain Crushing Heavy Fist miliknya berhasil menjatuhkannya. Xiao Wu juga memuji Datsla karena berhasil membunuh seekor Magical Beast tingkat 2. Lin He juga mengucapkan terima kasih kepada Datsla karena telah menyelamatkannya. Mulai sekarang mereka adalah sahabat. Kemudian Old Liu pun memberitahu Lin Ye bahwa Earth Dragon telah dikalahkan. Mereka juga mengumpulkan Earth Dragon Soul Essence kali ini. Ini panen yang luar biasa. Yi He yang melihat hal ini mulai meneteskan air liurnya karena itu menurutnya seperti buah yang segar. Lin He pun menyebut bahwa benda ini dapat meningkatkan template secara signifikan. Selain itu, kali ini nyaris saja, tetapi dirinya pikir mereka mampu mengalahkan naga itu dan menemukan darahnya. Namun di saat itu tiba-tiba Hodi berkhianat dan menusuk Lin He dari belakang. Hodi pun tertawa kecil dan mengatakan kepada Lin He bahwa tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Anggota tim lain pun kaget melihat kejadian ini dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Lin He pun seketika bertanya apa yang Hodi lakukan. Lalu di saat yang sama pria misterius pun datang dan merespon Lin He dan menyebut bahwa itu sudah jelas. Jelas Hodi melakukan sesuatu untuk menjadi kaya. Mereka pun kaget ternyata itu adalah Huo Feng. Datsla pun bertanya kepada Xiao apakah mereka mengenal pria botak ini. Xiao pun menyebut bahwa dia adalah Huo Feng. Perampok harta karunnya ditemukan para martial artist di dungeon. Dia sekarang mengincar mereka. Lin He pun menyebut bahwa Hodi pengkhianat. Lin He pun bertanya bagaimana Huo Feng tahu tentang tempat ini. Bahkan rekan timnya baru mengetahui lokasi Blood Jet Flower setelah memasuki wilayah rahasia. Datsla pun menyebut bahwa itu Dart.
Hodi menyematkan informasi di dalam Dart. Hodi pun menyebut bahwa Datsla cukup pintar. Hodi pun menyarankan agar Datsla kembali ke sekolah. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Sebaliknya, Datsla malah berjalan bergandengan tangan dengan kematian. Jihe pun mengiyakan hal ini. Ujian akan segera tiba. Dirinya punya gelar pencetak skor tertinggi yang menunggu dirinya. Mendengar hal ini, Hodi seketika menyebut Datsla sombong dan melemparkan senjatanya. Jihe pun menyebut Hodi sebagai orang botak aneh yang menjijikan. Ia menggonggong di depannya. Itulah kesombongan yang sebenarnya. Yinhe pun menyebut mereka sangat berisik, saatnya membuang sampah. Huo Peng pun menyebut Datsla sangat menarik. Huo Peng pun mengatakan kepada Hodi bahwa dirinya ingin kepala anak ini. Dengan cepat Hodi melepaskan beberapa senjata yang dilapisi energi kepada Yihe. Namun Yihe seketika berteriak sehingga memicu sebuah pelindung yang menghancurkan semua senjata Hodi. Namun di saat itu mereka pun meminta Datsla untuk berhati-hati. Hodi telah menghilang. Namun secara tiba-tiba Hodi muncul dari atas dan bersiap melepaskan serangannya. Ihe yang menyadari hal ini menyebut bahwa ini kesempatan sempurna untuk mencoba skill barunya. Dan seketika melepaskan teknik Martial Mountain Splitter. Dan teknik ini seketika menembus tubuh Hodi. Lin He yang melihat hal ini kaget Datsla mengalahkan Hodi hanya dengan satu gerakan. Apakah Datsla benar-benar seorang pemula dalam martial? Lalu Huo Peng seketika bereaksi dan bertanya gen teknik ini. Yihe berasal dari keluarga besar mana? Yihe pun hanya tersenyum mendengar kata keluarga, dirinya dari klan Demonra. Yihe pun bertanya apakah Huo Peng berencana memohon belas kasihan. Huo Peng pun menyebut Yihe sebagai bocah nakal. Bahkan dengan gen teknik, Yihe tidak dapat menutup kesenjangan martial ini. Dan seketika Huo Peng mengaktifkan blood lainnya, Tyrant Terror Black Bear, dan segera melepaskan martial teknik Picksacker. Namun Yehe dengan santai menyebut bahwa dirinya akan menyerang kaki Huo Peng lebih dulu. Dan saat Huo Peng merintih kesakitan, serta melepaskan serangannya, Yehe melompat menghindarinya. Yehe pun menyebut bahwa martial artist tingkat 2 benar-benar luar biasa. Atomic Breath-nya bahkan tidak bisa melelehkan tulang pergelangan kakinya. Dan kembali Huo Peng melepaskan serangan keduanya, namun lagi-lagi Yihe dengan cepat menghindarinya. Yihe pun bertanya apakah Huo Peng sudah selesai. Jika sudah maka sekarang adalah gilirannya. Dan segera Yihe melepaskan teknik Corpus, Mountain Crushing Fist. Dan pukulan bertubi-tubi menghujani tubuh Huo Peng. Hingga perubahan Huo Peng seketika terhenti. Lin He beserta teman-temannya pun takjub melihat hal ini. Mereka tidak menyangka Datsla sangat kuat. Huo Peng pun mengatakan bahwa Yihe benar-benar punya gen teknik yang mengeluarkan gas beracun. Yihe benar-benar terkutuk. Martial artis yang memalukan seperti Yihe pasti akan dihukum. Dengan ini dirinya akan mengutuk Yihe. Yihe pun menyebut bahwa orang-orang yang mengutuk dirinya terus saja bertambah. Dan bertanya memangnya Huo Feng ini siapa? Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.